Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Balas kasih yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dua tangan kita. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dan kami bersyukur kepadamu, Tuhan Allahku, Bapa yang baik, teramat baik. Kau sungguh baik bagi kami, hati kami limpah dengan syukur, mulut kami penuh dengan pujian bagimu, menyembahmu, memujimu Tuhan. Kau setia, kau selalu setia.
padamu. Boleh nyatakan pujian ini sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami angkat ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, karena firman-Mu berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal karena itu yang dikehendaki oleh Bapa. Kami bersyukur Tuhan, gak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Karena pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena rahmat-Mu. Firman-Mu berkata bahwa kasih setia Tuhan baru setiap pagi, rahmat-Mu baru setiap hari. Tuhan, hari lepas hari kami akan terima anggur yang baru, kami akan terima rahmat yang baru. Oleh sebab itu kami bersyukur kami boleh sehat, kami boleh berjalan, kami boleh melakukan aktivitas semuanya ini karena kehendak-Mu dan karena penopangan tangan-Mu. Tapi kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami boleh bersorak-sorai, kami boleh mengangkat tangan, kami bersyukur pemeliharaan-Mu yang sempurna. Dan Tuhan, kami yakin, kami bersyukur dikala kami keadaan kami lemah, Engkau datang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, dikala kami mengalami kesendirian, janji-Mu bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan kami yatim piatu, tapi Tuhan pelihara kami, Tuhan jadi sahabat kami. Kami bersyukur dalam keadaan apapun. Mungkin ada yang dalam lembah kekelaman, mungkin ada yang sedang dalam pergumulan, mungkin pergumulan ekonomi, mungkin pergumulan sakit penyakit, mungkin pergumulan Tuhan mengalami jalan buntu. Firman Tuhan berkata, dikala engkau mencari Tuhan, lembah kekelaman diubah menjadi lembah yang bermata air. Tuhan, kami terima pengubahan daripada Tuhan, kami terima mukjizat. Kami bersyukur karena Engkau-lah gembala kami yang baik. Engkau membaringkan kami di atas rumput yang hijau, membawa kami ke air yang tenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih hadirat-Mu yang menjamu kami hari-hari ini. Terima kasih, kami bersyukur segala perkara sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Segala perkara kami pun sanggup cakap menanggungnya karena Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama-Mu hebat, Nama-Mu luar biasa. Yesus, kami bersyukur, kami terima yang baik. Kami pulang dengan kesembuhan, kami pulang dengan mukjizat, kami pulang dengan pertolongan Tuhan, kami pulang dengan jalan-jalan yang baru daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan beserta kamu dan berserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, Kristus telah bangkit. Ya, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Haleluya. Mari kita mengisytiharkan Mazmur 118 ayat 1 hingga 14. Bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku,
Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itulah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Are you ready to dance? Yeah. 1, 2, 3. Come on, sing it out.
Pembacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 hingga 40 dan pasal 19 ayat 1 hingga 16. Yohanes 18 ayat 33. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkaukah inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah menyatakan demikian, keluarlah Pilatus lalu mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mengesahkan dia. Prajurit-prajurit mengenyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Jawab Yesus, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya
Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur atas berkat-Mu yang di mana kami tetap berada di sini bersama-sama untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, kami berdoa supaya melalui Roh Kudus-Mu akan memberi pemahaman kepada kami apa yang kami akan lihat, dengar dan juga menerima. Ia akan menjadi sesuatu pengajaran yang penting bagi kehidupan kami, khususnya caranya untuk kami mempraktikkan semua ini melalui iman yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua ini ke dalam-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita telah sampai ke satu peringkat yang bahagian di mana mengenai Yohanes pasal 18 ayat 33 hingga 19 ayat ke-16. Ini adalah mengenai peristiwa yang di mana Yesus telah ditangkap, disoal siasat, malah dipukul, dan seterusnya dia telah dibawa dari tempatnya Kayafas ke Pontius Pilatus, ya. Jadi di sini kalau Anda melihat di Yohanes pasal 18 ayat 28, maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Jadi mereka menghantar Yesus ke Pilatus, sebab Pilatus saja yang di mana pengadilannya akan dibawa ke secara mandatori adalah hukuman mati. Bagi orang-orang Yahudi sendiri, mereka tidak dapat melakukannya walaupun mereka ini imam besar. Jadi mereka serahkan Yesus kepada Pilatus, dan salah satu yang kita boleh lihat adalah soalan ini, ya. Bukan saja dari Pilatus sendiri, tapi dari yang lain. Sentiasa mereka bertanya Yesus, adakah engkau ini raja orang Yahudi? Ya, itulah sebabnya saya memberi tajuk kepada khotbah ini adalah, adakah Anda yakin Yesus itu raja? Daripada kita yang tanya, tapi dikembalikan kepada kita sendiri. Kita harus menjawab soalan ini. Soalan yang ditanya oleh kepada Yesus, adakah dia raja orang Yahudi, memang dicatat di semua penulis-penulis Injil sebagai gubernur Roma, Pilatus sendiri, dia pasti tertarik terhadap kenyataan ini, sebab pada musim itu adalah waktu-waktunya perayaan tak peragi Paskah, ya, musim Paskah, di mana sentiasa dalam musim Paskah orang-orang Yahudi mengharapkan kedatangannya seorang juru selamat, Mesias, yang akan membawa mereka menggulingkan pemerintahan Roma dan memerdekakan mereka. Jadi ini pastinya selasa Pilatus rasa agak khawatir juga. Tak salah, ya, kalau dia tanya, adakah engkau ini raja orang Yahudi? Sebab kalau ia memang ada pemberontakan akan berlaku, dia takut, ya, sebab pernah terjadi. Apalagi kalau itu yang terjadi, satu rusuhan berada di tempat pemerintahannya, pastinya Raja Roma Kaisar akan geram ataupun marah kepada dia. Kedudukannya, pekerjaannya, tanggungjawabnya, semua akan menjadi satu resiko kepada Pilatus kalau dia tidak menyelesaikan masalah ini. Jadi bagi kita, tajuk ini ataupun panggilan, geraran ini, kenapa ia sangat penting bagi kita untuk waktu zaman sekarang, di mana kita lihat itu satu isu yang sangat sensitif tu. Kalau kita salah panggil seseorang yang tidak memanggil dia dengan geraran yang sepatutnya, kita akan menyinggung perasaan orang itu dan juga menunjukkan bahawa betapa jauhnya kehormatan yang kita ada kepada orang itu, ya. Saya ingat satu kali waktu saya dipanggil untuk mewakili diosis pergi menerima
peruntukan daripada kerajaan. Jadi sampai di sana Paulus saya takut. Kenapa? Sebab saya disuruh untuk duduk di barisan pertama, yang kerusi yang kedua, ya. Itu selepas rumah AC. Jadi bagi saya takut. Kenapa? Sebab nanti menteri-menteri termasuk ketua menteri, dia masuk, dia akan jabat tangan, salam dengan kami, salam dengan yang orang yang duduk di barisan pertama tu. Jadi saya orang kedua, macam mana ni? Saya tidak tahu keraran mereka tu. Saya saya agak bingung atas keraran sepenuhnya mereka itu. Yang saya tahu Datuk itu siap, ya, ataupun Tan Sri. Tapi macam mana saya memberi keraran yang sepatutnya, yang betul terhadap mereka? Jadi pastor ini yang di sebelah saya, dia mengatakan, jangan risau, yang penting kau panggil mereka kasih keraran yang lebih tinggi. Itu tak salah tu. Jangan panggil mereka apa yang lebih rendah daripada pangkat mereka itu. Saya pun, dia tahulah, memang kasih karunia Tuhan lah. Ya, waktu itu saya terlepas daripada salah panggil ke apa. Saya pun tak ingat sudah macam mana saya boleh terlepas daripada itu. Tapi apapun, saya rasa keraran ini, kalau yang salah, itu memang menjadi isu. Seperti saya sendiri, ya, kebelakangan ini waktu saya buat permohonan di bank, salah pekerjanya, dia sebab diperkenakan daripada anggota gereja, bah. Okay. Jadi waktu dia panggil saya dari pertama kali, dia panggil saya Mr. Cannon. Pun heran juga. Nah. Jadi saya terpaksa jelaskan dia, ini bukan nama Kristianku. Aku dah ada nama Kristen. Itu pun bukannya Cannon, ya. Tapi dia balik-balik dari WhatsApp kah, email kah, dia panggil saya Mr. Cannon. Jumpa di lift, dia pun Mr. Cannon. Selamat petang. Aku bilang bukan. Jadi dia pun tanya, jadi kenapa kau ada namanya Cannon? Saya terpaksa buat penjelasan, hampir 5 hingga 10 minit. Akhirnya perlu dia tahu, Cannon itu hanya satu pangkat, ya. Bukannya nama Kristen saya. Kepada ni waktu ke Turki sama juga. Denominasi yang lain mereka tu pun tahu tu apa tu Cannon. Dia sangka Cannon tu yang meriam. Ya. Jadi sama juga. Sebab dalam pendaftaran saya untuk pergi ke Turki, saya tulis panggilan saya itu, ataupun dia, sebab dia tanya pangkat itu apa, posisi saya di diocese adalah apa, bilang Cannon. Jadi banyak di antara mereka panggil saya Cannon juga, Mr. Cannon juga. Mungkin mereka rasa, kenapa orang ni pakai Canon, bukan pakai Sony, Samsung, Huawei. Jadi banyak perkara yang merucukan sebab nama itu. Kepada ini saya perasan juga nama saya di website, ya, di lawan web. Sebab waktu saya mendaftarkan diri untuk sesuatu, saya tulis namaku Pit Wun Chin. Bagi mereka itu nama, kalau keluarga itu di belakang. Nama yang sendiri itu di depan, ya. Tak sama dengan kalau orang Cina, kita panggil Chin Pit Wun. Chin itu nama keluarga saya. Tapi di sana saya tulis Pit Wun Chin. Dia akan keluar begitu. Jadi bagi dia, kadang-kadang ada lawan web, dia panggil saya Mr. Pit. Pit kalau di English, di Alkitab itu bottomless pit, Pak. Itu apa tu, lubang yang dah ada bawahnya, bottomless pit. Itu tidak bagus tu. Siapa yang letak di pit sana? Setan. Jadi terpaksa saya mau menjelaskan. Jadi apapun panggilan kita kepada Yesus tidak seharusnya menyinggungkan ataupun membingungkan. Amin. Ya. Sebab hari ini kita bukan di sini untuk mempantingkan panggilan raja, ya. Itu dengan raja di bumi ini. Raja di bumi ini kadang-kadang kita akan tanya, adakah dia layak, adakah dia berbaloi, adakah dia dapat menjadi seorang raja yang baik. Jadi kebanyakannya di mana kita gagal untuk menunjukkan kehormatan kita kepada dia. Sebab cara kita lihat dia, ini bukan raja yang best, ya. Jadi itu yang membuat kita kadang-kadang hilang ataupun salah
untuk kita memanggil seorang raja. Bagi Yesus Kristus itu tidak harusnya menjadi soalan. Sebab bagi dia, Yesus adalah satu-satunya. Dia adalah raja atas segala raja. Itu tidak boleh kita cuba untuk mengubah kenyataan itu. Itu memang sesuatu yang nyata. Di mana kalau kita tahu itunya dialah yang satu-satunya raja, maka kita akan dibawa ke satu perjalanan ataupun pintu akan dibuka bagi kita untuk mengalami dia. Mengalami satu kehidupan yang dibawa jagaan ataupun pimpinan dari seorang raja segala raja. Amin. Itulah sangat penting hari ini. Saya mau tanya, adakah Anda yakin Yesus itu raja? Bagaimana itu akan menjejaskan panggilan kita kepada dia? Macam mana dia akan mempengaruhi kehormatan kita kepada dia? Hubungan itu pun akan terpengaruh. Sebab kalau kita salah memanggil dia ataupun mengenal pasti yakin bahawa Yesus adalah raja, satu-satunya raja, maka kita akan melihat 3 kumpulan orang yang kami akan bincangkan, kita akan bincangkan sama-sama. Dari mereka ni, kesilapan yang mereka buat tidak harusnya kita mengulanginya. Amin. Kumpulan yang pertama ataupun orang yang pertama adalah Pontius Pilatus. Ini adalah satu pertentangan ataupun satu percangkaan apa yang dia cakap dan juga apa yang dalam pikirannya. Kalau kita lihat di Yohanes pasal 18, Yohanes pasal 18 ayat 33. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Jadi di sini kita lihat bukan satu kali, ada 4 kali Pilatus memanggil Yesus sebagai raja. Adakah itu dari soalan pun ataupun apa? Dia telah gunakan 4 kali memanggil Yesus sebagai raja. Termasuk satu kali dia tulis perkataan itu, inilah raja Yahudi yang disalibkan sama-sama di atas kayu salib. Ya, itu yang Pilatus. Tapi adakah dia percaya sepenuhnya? Adakah dia ada keinginan mau tahu dan percaya bahwa Yesus adalah raja? Tidak sama sekali. Sebab dari dia walaupun dia mau pun, dia tidak boleh. Dari mulanya, pemaksud dari mulanya, dia sudah ada satu pikiran, dia tidak akan mengakui bahwa Yesus adalah raja. Ya, kecuali Yesus menjadi raja kepada Roma lah. Bagi dia hanya kaisar saja yang raja ataupun siapa yang mewarisi itu. Tapi yang lain tidak. Tidak ada raja. Dia pun tidak boleh untuk mengakuinya. Jadi bagi Pilatus itu memang satu perjangkaan. Pertentangan yang kita lihat hari ini seolah-olah seperti orang yang tidak percaya kepada kuasa doa, tapi dia masih mau datang minta doa sama kamu. Ya, orang yang memang sudah membuat satu pikiran, adapun dia sudah buat satu keputusan bahwa dia tidak akan percaya, tapi dia masih mau tanya. Dia kadang mau tanya sebab mau tanya. Kita pernah mengalami orang-orang yang begitu, ya. Mereka tidak ada hasrat ataupun tidak ada niat apapun, keinginan mau tahu ataupun mau membuat sedemikian, tapi masih dia mau tanya. Seolah-olah itu satu percangkaan, satu pertentangan. Matius pasal 19 ayat 16 hingga 22. Saya tunjukkan satu contoh. Matius pasal 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta,
hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang Buddha itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan peroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saya ini dari mula dia sudah tahu ini satu yang kekurangannya untuk memperoleh hidup yang kekal. Ini menunjukkan bahwa dia datang kepada Yesus, dia tanya soal ini seolah-olah dia mau cuba nasibnya. Orang bilang cuba try. Mana tahu Yesus bilang, oh cukup, boleh masuk surga, kamu ada hidup yang kekal. Mana tahu, ya. Jadi kita boleh lihat di sini dari mula dia sudah tahu bahwa ada kekurangannya. Sebab hartanya banyak, dia tidak mungkin tuh, dia tidak boleh. Tapi dia masih mau buat, dia masih cuma mau tanya. Jadi ini satu pertentangan. Itu bercangka apa yang dia cakap dengan apa yang dalam hatinya ataupun dalam pikirannya. Hari ini kita tidak boleh mengulangi kesilapan yang sama, saudara-saudari. Sebab kalau kita tidak dapat menunjukkan apa yang kita cakap dengan apa yang kita ingini, adalah satu proses untuk mengenal Yesus, ataupun kita mau menerima apa sahaja yang Yesus mau lakukan, kita akan gagal bukan sendiri, tapi gagal untuk meyakinkan orang lain bahwa Yesus adalah Raja. Bukan? Ya. Jadi hari ini kita kadang-kadang mempunyai satu keadaan ataupun situasi percangkaan tu, pertentangan tu. Apa yang kita nyanyi tapi tidak percaya. Ya. Kita tahu kalau kita buat demikian, kita akan memperoleh sesuatu daripada apa yang Tuhan janjikan. Tapi kita walaupun dipaksa untuk buat, tapi masih tidak akan percaya. Orang telah membuat keputusan, saya tidak akan percaya, saya tidak akan percaya, saya tidak akan menerima. Itu yang akan membuat sesuatu pertentangan atas kepercayaan kita. Pontius Pilatus, dia bukannya langsung tidak tahu bahwa Yesus adalah Raja. Tapi dalam pikirannya, apa yang Yesus cuba lakukan, saya percaya dia masih tidak akan ataupun tidak boleh menerima Yesus sebagai Raja. Jadi kesilapan Pontius Pilatus jangan kita ulangi. Seperti ayat di Titus pasal 1 ayat 9. Titus pasal 1 ayat 9. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sihat, supaya dia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Ya, jadi kita sendiri harus meyakin dulu bahwa Yesus adalah Raja sebelum kita mau meyakinkan orang lain. Amin. Nah, yang kedua adalah prajurit. Prajurit ini adalah mengenai tentang ironik. Maksudnya sesuatu yang agak sarkastik, macamnya apa yang mereka cakap tu langsung itu bukannya yang mereka mau, yang mereka bermaksud, ya. Jadi seperti mulut bilang ya, tapi hati bilang tidak, ya. Kita boleh melihat daripada prajurit dari Yohanes pasal 19 ayat 1 hingga 3. Yohanes pasal 19 ayat 1 hingga 3. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesal dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri yang menaruhnya ke atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai orang raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Ini adalah satu keadaan yang sentiasa kita lihat. English bilang lip service. Kita boleh nyanyi sejak apa lagu yang mengatakan, "Hai Raja orang Yahudi." Kita mengagungkan dia, kita mengangkat namanya, kita memanggil dia, membuat deklarasi, mengisytiharkan Raja segala raja.
tuan, skala tuan. Jadi semua ini kita buat, tapi dalam kehidupan sebenarnya kita tidak membiarkan dia bertakhta sepenuhnya. Mungkin di sebahagian dalam kehidupan dia yang bertakhta. Kita okey saja, serahkan kepada dia yang memimpin, dia yang bertakhta. Tapi dalam soalnya seperti wang. Saya mengurus, Tuhan kau yang memberkati. Dari pendidikan, ya, Tuhan berikan kebijaksanaan kepada saya. Tapi saya belajar apa yang saya suka. Daripada pekerjaan, Tuhan memberkatilah saya sebuah kerja supaya saya dapat rezeki. Tapi akhirnya, kalau hari Ahad mau kerja, apa boleh buat? Bumi sudah jadi bulat. Ya. Dan sama juga kalau orang mau cari pasangan, cari istri ataupun cari suami, pakar-pakar suami dan pakar-pakar istri mau berpacaran, tak tanya Tuhan, Tuhan jangan kacau, itu pilihanku, ya, biar aku yang pilih. Nanti kalau minta doa. Seperti para jurid lah. Mereka dari lip service, dari mulut mereka memang mengatakan hai orang raja orang Yahudi, dia menyindir, tapi hatinya tidak bermaksud begitu, ya. Hari ini kita lihat masalahnya anak-anak muda ataupun generasi sini yang terpengaruh oleh kebudayaan orang-orang barat, ya. OMG, oh my God, betulkah kau? Adakah waktu kita cakap begitu, betulkah kita menganggap dia Tuhanku? Ataupun kita pakai perkataan itu untuk menjadi satu alasan untuk mengkutuk ataupun menolak tanggungjawab itu. Hari ini kita boleh mengangkat sumber dan berkata, Taurat Tuanku, beribu-ribu ampun Tuanku. Ini kita boleh buat, tapi adakah kita menganggap dia itu Tuan kita, Raja kita? Matius pasal 15 ayat 8 hingga 9. Sini mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dia diambil daripada Yesaya pasal 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh kerana bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi ini adalah satu keadaan seperti peribahasa Cina, ya, kou shi xin fei bah. Mulutnya begitu, tapi hatinya bilang tidak. Kalau orang yang begitu, seperti para jurid, mereka akan hilang pekat yang sepenuhnya. Sebab kita ini memang tidak membiarkan Yesus bertakhta sepenuhnya. Saya mendorong kita semua hari ini, kalau apa yang kita cuba ungkapkan, mengisytiharkan bahawa raja itu adalah skala raja, cari nyanyian kita pun, kita harus bermaksud apa yang kita nyanyi. Kalau tidak, seperti Matius tadi mengatakan, sia-sia saja. Mereka dari bibir memuliakan Tuhan, tapi dari jauh tak pernah. Itu bukan yang Yesus mau. Yesus yang mau adalah hati kita. Memang dari tindakan itu penting jugalah, tapi ada tindakan seperti minggu lalu saya katakan, kalau ada kebenaran tanpa kasih, itu sesuatu yang kejam, yang buruk. Ada kasih tanpa kebenaran, itu adalah munafik. Jadi hari ini, apa yang Allah sedang mencari? Orang yang dapat menyembah dia dari dalam roh dan kebenaran. Dari apa saja, dari luar kan, dari dalam. Kalau ia itu yang bermaksud, kita mau yakinkan bahawa Yesus adalah Raja, kita harus bermaksud demikian. Jangan seperti para juri ini, secara ironik mereka menyindir, dia memberikan satu lip service tapi hati mereka tidak pernah mengangkat Yesus sebagai Raja. Ya,
Jadi kesilapan begitu jangan kita ulangi. Yang terakhir adalah tentang imam besar yang mementingkan diri. Di Yohanes pasal 19 ayat 5 hingga 6. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jadi, kita boleh lihat di sini orang yang pentingkan diri seperti imam besar, rancangan mereka sudah pemula dari dulu, khususnya kalau kita teruskan di Yohanes pasal 19 ya. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, dia menyuruh membawa Yesus keluar dan dia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litus Lotus dan bahasa Ibrani Kabadah. Hari itu adalah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalib rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Luar biasa. Yang satu ketiga, mereka tidak suka sambil menguringkan supaya dapat merdeka daripada pemerintahan Roma. Tapi sekarang sebab Yesus, mereka sanggup mengangkat Kaisar sebagai raja mereka. Kenapa hal ini terjadi? Yohanes pasal 11. Dari mula ini dalam niat mereka. Yohanes pasal 11 ayat 40. Tetapi seorang di antara mereka, iaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahawa lebih berguna bagimu jadi seorang jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Macam cinta negara ya, patriotik yang ada pada dia. Dia katakan daripada seorang mati untuk bangsa ini daripada seluruh bangsa ini binasa. Adakah itu memang dari hatinya untuk mencinta ataupun demi negara? Tidak. Hari ini kita boleh lihat ini adalah seorang yang pentingkan diri. Kita boleh lihat juga di mana orang untuk melindungi diri sendiri mendapatkan manfaat ataupun kebaikan. Mereka tidak ada masalah untuk memanggil seorang bos ataupun mengangkat kakinya sebab mau mendapat sesuatu daripada orang ini. Kita sanggup kadang-kadang meninggalkan integriti ataupun keikhlasan, kejujuran pribadi ini dan juga ketaatan sampai iman kita pun sanggup untuk lepaskan demi mendapat sesuatu kebaikan, ataupun kita mau membuat sesuatu supaya perkara itu diluluskan, ya. Kita sanggup. Itu soalnya pentingkan diri. Adakah kita hanya mau lihat kebaikan sendiri waktu itu? Kita mengingkari apa yang Tuhan mau bagi hidup ini. Tuhan mau kita hidup sebagai seorang yang kudus sebab Dia adalah kudus. Jadi apakah yang kita lakukan dalam zaman sekarang? Adakah kita mematuhi apa yang berkenan kepada Tuhan? Adakah kita seperti imam besar ini? Mereka ini sebab pentingan diri sendiri. Kita sanggup untuk sampainya menafikan Yesus sebagai Raja. Jadi hari ini saudara-saudari, kita tidak harus mengulangi kesilapan mereka. Pontius Pilatus, dia memang dari mula dia tidak mau, dia pun tidak boleh mengangkat Yesus sebagai Raja. Itu bertentangan, walaupun dia sudah 4 kali
memperkenalkan ataupun menyatakan Yesus itu Raja. Kita lihat para jurid di mana mereka ini secara ironik, secara menyindir, ya, memang dari mulut mereka mengatakan, hai Raja orang Yahudi, tapi hati mereka hanya cuba memainkan Yesus, ya. Dan juga kita lihat bahwa seorang yang pentingkan diri sendiri seperti imam besar, mereka sanggup melepaskan peluang untuk membiarkan Yesus bertakhta dalam hidup mereka, dan mereka sanggup untuk mengangkat seorang asing, warga asing yang tidak percaya kepada Allah sebagai raja mereka. Apakah itu juga berlaku kepada kehidupan kita hari ini, saudara-saudari? 1 Timotius pasal 6 ayat 13 ini mengatakan, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikhlas yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah, sehingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dengan terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan berkuasa dan kuasa yang kekal. Amin. Ya, jadi ini yang harusnya kita percaya. Yesus itu adalah Raja segala raja, Tuhan atas segala tuan. Kalau kita kurang yakin bahwa Yesus adalah Raja kepada kehidupan kita, kita akan menghadapi satu masalah di mana ada waktunya kita biar orang bertakhta ke atas kita, ataupun kita sendiri yang bertakhta ke atas hidup kita. Itu akan membuat kita kadang-kadang mungkin akan menghadapi masalah, kita akan sesat, dan kita hilang berkatnya daripada Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudari, sekali lagi saya tanya, adakah Anda yakin Yesus adalah Raja? Kalau ya, tunjukkanlah. Bukannya sejak daripada tindakan, daripada hati juga. Hal sama-sama kita akan meyakin dan mengangkat dan meninggikan nama Yesus, sebab dialah Raja dan Raja satu-satunya dalam kehidupan kita. Amin. Memang kita masih mentaati ataupun menuruti perlembagaan yang di mana raja negara ini tetap raja. Itu raja di atas bumi ini. Tapi dalam kehidupan rohani kita, Yesus adalah sepatutnya Raja atas segala raja, Tuhan atas segala tuan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas berkat-Mu yang di mana Engkau, atas kasih karunia-Mu yang telah Engkau mengaruniakan Yesus Kristus kepada hidup kami, yang Dia datang untuk mati bagi dosa kami, dan Dia telah menjadi penebusan kepada kami. Sebab Dialah hari ini kami percaya dan mengalami satu hidup yang kekal, yang tidak akan binasa. Bapa kami di surga, biarlah semua ini kami akan terus mengisytiharkan bahwa Yesus adalah Raja segala raja, Tuhan atas segala tuan. Yakinkan kami Tuhan, supaya itu yang kita akan sentiasa tunjukkan, bukan saja kepada Tuhan, tapi itu juga menunjukkan sebagai satu saksi kepada teman-teman kami. Silakan semua ini Tuhan, biarlah perbicaraan seterusnya kami akan terus berkongsi dengan ikhlas dan melayani antara satu dengan yang lain. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau yang bertata, Yesus Raja segala raja. Sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu. Mari Tuhan bertatalah di sini, mari Tuhan bertatalah di sini. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja. Soalan refleksi. Berapa kerapkah kita menegaskan Yesus sebagai Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan dalam hidup kita? Apakah yang Anda sadari tentang Yesus sebagai Raja atas kita? Bagaimanakah hal itu mengubah sikap Anda terhadapnya? Resolusi dan aplikasi. Apakah komitmen dan penyesuaian yang harus Anda lakukan untuk menegaskan Yesus sebagai Raja? Tuhan Allah Bapa kami yang di syurga, kami mau berdoa untuk gereja kami. Kami bersyukur dan memuji Tuhan untuk kesatuan dalam gereja kami, karena kasih Kristus yang telah menyatukan kami semua. Seperti di dalam Yohanes
17 ayat 26 mengatakan, "Dan aku telah memberitahukan kepadamu, kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka." Kami mau berdoa untuk baptisan Roh Kudus yang menyegarkan untuk membimbing dan mengambil alih kepimpinan dalam kehidupan kami, sementara kami mempraktikkan iman kami pada masa sekarang ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk dayosis, pada semua padri, paste, dan pemimpin kami, agar mereka mendapat hikmat Allah untuk menemukan cara baru yang kreatif dan berkesan dalam penyembahan, penginjilan, dan kebersamaan hidup bermasyarakat dalam norma kehidupan baru ini. Bapa, kami mau berdoa untuk negara Malaysia dan Sabah agar pandemik akan berkurangan, sementara gereja terus menaikkan doa syafaat untuk negara dan negeri kami. Kami juga berdoa dan bersyukur untuk penglibatan semua pihak, perubatan dan orang awam dalam usaha mencegah pertambahan virus, khususnya semasa perintah kawalan pergerakan bersyarat ini. Terima kasih Tuhan kerana mendengar semua permohonan doa kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Doa Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari, ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.